sore rekan-rekan sekalian, member AFC. Sebenarnya kangen kalau ketemu langsung sebenarnya, tapi kondisi saat ini kita harus dukung pemerintah bahwa kita harus stay di rumah, karena kita akan lebih menolong kalau kita ada stay di rumah, kecuali memang yang diperlukan bertugas di lapangan. Oke, tanpa mengurangi kualitas pertemuan langsung, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan terutama nanti tolong disampaikan juga ke rekan-rekan yang belum sempat hadir atau yang belum pernah mendengarkan presentasi seperti ini. Hari ini kita akan bahas mengenai sel terapi dengan SOP 100 plus dan Utsukushi. Kembali lagi kita telah tegaskan bahwa sel terapi ini bukan kita menterapi diri kita dengan sel ya, tapi sel kita yang kita terapi. Sel kita yang kita terapi. Nah, dengan apa? Dengan nutrisi yang nanti kita akan gali lebih dalam. Oke, member-member FC, mari kita lanjutkan. Nah, ini sekilas tentang saya rasa sudah tahu lah ya. Nah, kita mulai dengan pertanyaan kenapa kita sakit, gitu ya. Ya, sakit ini sebenarnya nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau, pasti semua nggak suka ya kalau sakit. Tapi ada kalanya kita udah berupaya untuk menjaga kesehatan, tapi tetap kita juga jatuh sakit. Nah, sakit ini sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu masalah dari dalam dan dari luar tubuh kita sendiri. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu sakit ini sebenarnya kalau menurut laporan dunia tahun 2016 yang menyebabkan yang fatal ini yang mana aja sih sebenarnya penyakit ini. Nah, yang pertama kita lihat penyakit jantung, yang kedua stroke, ketiga penyakit paru, 4 penyakit pernapasan. Nah, antara 3 dan 4 ini kok mirip ya, penyakit paru dan pernapasan. Ini bedanya kalau nomor 3 ini dia memang spesifik kena organ parunya. Kalau nomor 4 ini penyakit pernapasan adalah, ini kan sistem pernapasan itu kan mulai dari hidung sampai ke paru-paru kan. Nah, untuk yang bagian-bagian lain ini bisa masuk kategori nomor 4. Seperti di hidung, di tenggorok, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima kita lihat ada Alzheimer, demensia. Ini tentu aktivitas otak di sini. Yang keenam kanker. Kemudian yang 7 adalah diabetes. Ke-8 adalah kecelakaan. Ke-9 diare. Ke-10 tuberkulosis. Nah ini kok campur-campur ya, ada sampai kecelakaan juga masuk. Nah ini karena penyebab kematian. Ini secara umum. Kalau dilihat di sini kita lihat kategorinya 2 sebenarnya. Yang satu adalah karena kecelakaan, yang kedua karena penyakit infeksi. Yang ketiganya sebenarnya masih ada lagi satu lagi, yaitu penyakit degeneratif. Kalau zaman dulu, di mana kondisi mungkin kita pengetahuan tentang menjaga tubuh kita juga masih kurang, terus kemudian juga keadaan ekonomi juga masih sangat buruk, sehingga apalagi zaman perang ya, susah untuk mencari makan, untuk mencari kehidupan yang baik. Itu penyakit yang paling banyak itu malah penyakit infeksi, karena berhubungan dengan daya tahan tubuh kita terhadap virus, bakteri, dan jamur. Negara kita ini kan memang negara tropis ya, jadi memang akan tumbuh subur lah organik seperti itu. Nah, kalau kondisi sekarang ini kita lihat ya, penyakit jantung nih, memang sebagian ada infeksi, tapi paling banyak adalah penyakit degeneratif nih, stroke, penyakit degeneratif. Penyakit paru juga sebagian disebabkan oleh penyakit degeneratif. Alzheimer jelas degeneratif. Kanker degeneratif. Diabetes degeneratif. Di sini kalau kita lihat mayoritas penyebab kematian sekarang ini adalah penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini apa sih sebenarnya? Penyakit yang berhubungan dengan penuaan sel. Penuaan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi jelas ya, jadi makin bertambahnya usia ya otomatis penyakit-penyakit kita juga akan makin banyak yang berhubungan dengan kerusakan sel. Kita coba lihat ya definisi sakit berdasarkan konsep sel ya. Ini menurut Dr. Raymond Francis, dia di Massachusetts ya. Dalam bukunya Never Be Sick Again, sakit itu adalah disebabkan karena sel yang mati lebih banyak dari sel yang baru. Jadi artinya kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan sel-sel baru, menggantikan sel yang mati itu demikian rendahnya, kurangnya, sehingga
kita tidak mampu mengganti jumlah sel yang mati itu dengan jumlah yang sama, atau juga mengganti sel dengan kualitas yang sama baik, sehingga otomatis fungsi sel kita makin menurun. Nah, yang sebagaimana kita ketahui, sel itu sendiri adalah pembentuk dari seluruh tubuh kita ini. Sel ini berkumpul akan membentuk jaringan, bentuk organ. Organ itu akan, beberapa organ menyatu akan menjadi sistem organ yang saling kerjasama untuk akhirnya menunjang kehidupan kita. Otomatis kalau ada selnya mati, kemudian mengganggu sehingga fungsi organ terganggu, itu akan berentet dia, akan mempengaruhi organ-organ yang lain dan jaringan yang lain. Akhirnya ujungnya kita sakit dan bisa mengakibatkan fatal. Nah, kita di sini mau tahu nih, apa sih yang menyebabkan kerusakan sel? Kita tahu bahwa dari proses dari luar ini juga bisa mengganggu kesehatan sel ya. Contoh, polusi udara, di mana banyak radikal bebas ya di sini. Toksin-toksin juga banyak di sini. Makanan tidak sehat, minuman yang tidak sehat, pengawet-pengawet yang dalam makanan, pestisida ini bisa kita terkontaminasi baik langsung mungkin karena kebiasaan kita menggunakan pestisida untuk membunuh nyamuk, kecoa dan lain-lain yang di rumah kita itu dengan cara yang salah ya. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk juga radiasi. Pestisida juga bisa dari makanan yang kita dapat, misalnya dari kita beli di pasar, kemudian cara mencucinya mungkin kurang bersih sehingga masih ada toksin yang menempel di situ dan akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu kita juga ada proses dari dalam, yaitu tadi yang saya bilang, proses kita menua. Penuaan itu pasti ya. Jadi sel-sel kita nih makin menua seiring umur ya. Gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui di sini, bahwa tidak hanya diri kita yang punya usia, tapi sel juga punya usia. Dok. Ya. Sorry, boleh nggak speakernya deketin mulut, soalnya kata teman-teman suaranya agak kecil. Nah. Oh iya, baik. Nah, ya. Thank you dok, maaf. Oke, sama-sama. Mengenai usia sel ya, ternyata bukan kita saja yang punya umur ya, tapi sel juga punya umur. Setiap hari itu sel tuh ada yang mati dan harus berganti yang baru. Nah, sel jantung ya contohnya. Sel jantung ini punya usia 25 tahun. Jadi sejak mulai terbentuknya sel jantung hingga matinya itu kurang lebih 25 tahun. Sel kulit 21 sampai 28 hari. Sel pankreas, nah pankreas ini kita tahu bahwa dia yang bertanggung jawab terhadap penghasilan insulin ya dalam tubuh kita, yang mengatur sel kontrol terhadap gula darah kita, itu mati 5 tahun ya, usianya 5 tahun. Nah, pada saat akan mati atau fungsinya menurun, sel-sel ini akan mengeluarkan sinyal yang meminta kepada ibunya sel atau stem cell untuk mempersiapkan penggantinya. Sehingga pada saat nanti dia mati, dia sudah tergantikan dengan yang baru. Nah, yang kita harapkan adalah penggantinya adalah dengan jumlah yang sama dan kualitas yang sama, agar kesehatan kita tetap terjaga. Nah, sayangnya selama ini juga kita belum bisa menjamin bahwa sel yang menggantikan adalah sel yang baik. Kenapa? Karena nutrisi kita yang mungkin kita juga belum mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita dengan baik jumlah maupun variasinya. Nah, dalam tubuh kita, ini menurut literatur, ada yang menyatakan sekitar 60 triliun dalam tubuh dewasa, ada yang 100 triliun. Ini menurut penelitian, jadi tubuh manusia dewasa, kurang lebih sel-sel kita adalah mencapai 100 triliun sel. Kita bisa bayangkan ya, pada saat kita mulai sebelum lahir ya, jadi pada saat masih pembentukan, dari sperma jadi ovum, dan ovum bersatu menjadi zigot, itu pun jadi satu sel. Satu sel inti inilah yang kemudian akan memecah menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya, hingga mencapai jumlah yang triliunan ini. Nah, satu sel ini juga yang selain menjadi jumlahnya banyak, juga jenisnya. Jenisnya itu kalau nggak salah sekitar 220 jenis sel yang dalam tubuh kita, dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini semua harus bisa kita jaga jumlahnya dan kualitasnya. Makanya tugas kita jelas sebenarnya kalau ingin sehat, yaitu sel kita harus kita mampu penuhi baik jumlah maupun kualitas. Tentunya ini
semua bersumber dari nutrisi dari masukan yang kita makan ya sehari-hari. Ini bisa dilihat otak ya, kehilangan 190.000 sel dalam setiap hari ya, dan seterusnya nih, bisa dilihat di tabel ya. Kemudian nah ini ya, artinya apa? Setiap hari itu miliaran sel mati. Sayangnya tidak semuanya bisa tergantikan baru. Inilah yang penyebab kita menurun kondisi kesehatannya. Jadi memang untuk bertahan tubuh, sel itu harus mampu untuk bisa beregenerasi. Ini tugas kita, tugas utama kita menjaga agar regenerasi dalam tubuh kita berlangsung, dan tentunya untuk regenerasi itu butuh bahan baku. Bahan bakunya itu nutrisi. Nutrisi itu yang paling banyak dibutuhkan adalah protein. Protein itu intinya adalah asam amino. Nah, kalau dengar tahu SOP, salmon, ovari, peptide. Peptide itu adalah kumpulan dari asam amino ya, yang membentuk nanti protein dan akhirnya membentuk tubuh kita ini. Nah, bagaimana kalau tidak berhasil diregenerasi? Ya tentu jaringan dan organ akan rusak dan tidak berfungsi baik. Sistem hormon, sistem jantung, pembuluh darah, kerjasamanya lah antar organ itu akan jadi kacau dan ujung-ujungnya ya sakit. Nah, tentunya kita di sini butuh solusi ya. Seperti mana kita tahu tadi saya sampaikan bahwa sel-sel ini harus ada yang menggantikan. Nah, sel ini adalah sel hidup. Kalau hidup berarti butuh ibu. Karena ibulah yang bisa melahirkan kan. Nah, di sini kita pada abad 21 ini sebenarnya ada terobosan kesehatan, yaitu penemuan stem cell, yaitu ibu dari sel atau sel punca. Nah, disinilah ternyata bisa menjadi pilihan terapi yang sangat baik ya, dan sangat menjanjikan untuk berbagai masalah penyakit, terutama penyakit-penyakit degeneratif. Nah, sekarang kita bahas stem cell. Apakah stem cell terapi itu? Nah, stem cell terapi itu untuk tahu, kita akan bahas dulu stem cell itu apa ya. Jadi stem cell itu adalah sebenarnya sel juga dia, sama kayak sel-sel yang lain. Cuma bedanya, kalau sel jantung, dia sudah punya fungsi sel jantung. Bentuknya sudah tertentu. Sel hati, dia sudah fungsinya sebagaimana fungsi sel hati. Sel saraf pun demikian. Kalau stem cell belum, dia belum menjadi sel apa-apa, belum menjadi sel hati, sel jantung, sel saraf belum. Dia masih sel awal yang bisa menjadi apa saja. Gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat di gambar yang tengah-tengah ini stem cell. Di sekitarnya ini ada sel otot, sel darah, sel saraf, sel jantung, sel liver, sel usus ya, dengan bentuk berbeda-beda dan fungsi beda-beda. Nah, stem cell inilah yang mampu berubah menjadi semua ini. Makanya ini disebut induk sel atau stem cell atau mother of cell atau sel punca. Inilah yang dapat membantu kita untuk pemulihan tubuh kita agar terbebas dari penyakit degeneratif. Oke. Dan sayangnya pada usia-usia 18-20 tahun, kemampuan stem cell kita dalam tubuh kita ini berkurang. Ya, salah satu penyebabnya adalah intake nutrisi kita yang mulai nggak bisa kita jamin kecukupannya, baik segi jumlah maupun variasinya, sehingga bahan baku pembentukan sel-sel itu kurang, dan kerjanya juga dari tubuh kita untuk membentuk sel baru itu juga jadi berkurang juga. Otomatis kita mengalami penyakit-penyakit yang degeneratif tadi, seperti stroke, jantung koroner, Alzheimer, diabetes, dan lain-lain gitu. Nah, menurut Kaplan sendiri, stem cell ini merupakan sel penyembuh ya. Jadi ini dokternya. Jadi kalau mau tahu dokternya kita, ya itu deh stem cell ya. Ini kurang lebih bentuk stem cell kalau di bawah Microsoft Electron ya. Nah, sekarang kita lihat guna stem cell apa. Pada dasarnya guna stem cell itu untuk meregenerasi sel, tapi saya sudah membuatkan yang mudah untuk dihafal oleh para member FC, yaitu ini dia nih, 5R ya. 5R, repairing, replacement, regenerasi, rehabilitasi, dan rejuvenasi. Ini sebenarnya saya bikin urutan begini,
ini adalah cara kerja stem cell sendiri. Jadi stem cell pada saat dia mendapat panggilan dari sel yang rusak, contoh misalnya seseorang mengalami serangan jantung dan ada bagian dari sel jantungnya yang mengalami kematian. Sel yang mati itu akan mengeluarkan sinyal, atau sel yang rusak akan mengeluarkan sinyal yang akan memberi merupakan panggilan bantuan kepada stem cell yang ada dalam tubuh untuk bergerak dan mendatanginya. Jadi nanti sinyal itu ditangkap oleh satu agen di dalam tubuh kita yang kemudian mengajak stem cell untuk pergi ke tempat titik di mana permintaan bantuan itu dikeluarkan. Contoh tadi kan jantung ya yang mengalami kerusakan, maka sinyal tersebut keluar dari sel mati atau sel rusak tadi, kemudian stem cell akan dibawa oleh agen itu masuk sampai ke jantung yang sakit, kemudian dia akan datang, kemudian dia akan melihat kira-kira apa yang dibutuhkan kerjanya di situ. Kalau ternyata sel yang situ bukan mati tapi selnya rusak dan masih bisa diperbaiki, maka stem cell akan melakukan repairing, memperbaiki sel. Tapi di mana pada saat kerusakan yang sudah sangat parah dari sel itu atau selnya mati, maka yang dilakukan adalah bukan repairing lagi tapi replacement, digantikan. Caranya bagaimana? Stem cell akan mengcopy sel jantung yang sehat, kemudian setelah kopinya keluar, itu akan ditempatkan di tempat yang sel mati tadi. Bedanya dengan kopi kalau kita di dunia nyata kita ya, kita kalau ke mesin fotokopi kan, yang satu ori, yang satu ininya kan KW-nya ya. Kalau stem cell tidak bisa, dia keluarnya adalah ori juga. Jadi ori di kopi keluarnya ori. Nah itu luar biasanya. Jadi dilakukan replacement. Kemudian juga akan dilihat di situ, apakah susunan-susunan selnya masih teratur atau tidak. Yang tidak teratur akan dikembalikan susunannya, diatur kembali mengikuti template yang ada. Jadi manusia ini sama kayak bangunan. Manusia punya blueprint. Blueprintnya itu ada dalam DNA kita. Nah, itu yang stem cell akan baca bahwa susunan seharusnya demikian. Berarti kemudian dia akan mengembalikan susunan itu ke susunan yang aslinya. Yang keempat adalah rehabilitasi, di mana pada saat dia datang memenuhi panggilan, ternyata di situ kerusakannya bukan hanya satu sel, tapi hampir seluruh sel yang di situ ternyata sudah fungsinya sudah menurun atau sudah rusak. Maka dia akan melakukan rehabilitasi, yaitu bongkar besar-besaran, dia akan memperbaiki. Nah, ini yang butuh waktu di sini. Jadi kalau kasus-kasus yang organnya sudah banyak terganggu, atau satu organ tapi sudah banyak sekali yang bermasalah, sudah luas lah masalahnya, tentunya butuh waktu yang agak lebih lama untuk memperbaiki itu semua. Di sini kita butuh kesabaran dari member-member, biarkanlah agar stem cell kita itu bisa melaksanakan tugasnya, dan memang tidak bisa cepat memang, karena proses ini semua proses ya. Sakit aja itu butuh proses. Sakit itu butuh proses, sembuh juga butuh proses. Jangan sakitnya udah 15 tahun minta sehat dengan baru 1 box 2 box gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini kalau sudah yang pertama repairing, replacement, regenerasi, rehabilitasi, semua sudah terjadi dalam tubuh kita, tentunya harapan kita kan adalah semua organ kita, fungsi-fungsi kita sudah baik. Nah, di sini kita ada bonus di sini baru, yaitu rejuvenasi, di mana sel-sel yang menua itu akan diremajakan. Jadi saya juga sebenarnya setuju dengan klaim bahwa dari produk-produk AFC ini bukan hanya anti aging, tapi reverse aging. Jadi sel-sel yang sudah menua pun diremajakan kembali, gitu. Itu luar biasanya. Oke. Nah, ini sedikit aja, saya akan singkat aja di sini, bahwa sekedar tahu aja bahwa stem cell yang saat ini ada di dunia kedokteran adalah hanya dilaksanakan di rumah sakit, dan di Indonesia ini hanya 11 rumah sakit yang dapat izin untuk melaksanakan pelayanan stem cell. Sedangkan asal stem cell sendiri
Yang pertama tuh bisa dari sel embrio, tapi ini nggak mungkin kita lakukan di Indonesia karena ini ilegal. Satu, bertentangan dengan kemanusiaan, karena dengan kita mengambil stem cell dari embrio maka janin tidak akan berkembang dan artinya kehidupan tidak berlanjut di sini. Yang kedua, dari sisi agama juga dilarang juga. Yang kedua, bisa kita ambil dari stem cell tadi pusat. Ini kalau mungkin kita bicara 10 tahun yang lalu sangat-sangat jarang ya, cuma kebanyakan orang mungkin masih harus keluar negeri ini untuk bisa melaksanakan stem cell tadi pusat ini. Atau kalaupun dilaksanakan di Indonesia, tapi untuk taruh tali pusat ini, stem cell-nya ini harus keluar negeri, ke Australia atau ke Singapura. Karena ada bank khusus untuk stem cell. Diambil dari tali pusat bayi. Yang ketiga ini adalah stem cell sumsum tulang. Nah, ini yang paling banyak dilakukan ini. Dan ini yang dianggap paling mudah saat ini, yaitu mengambil dari tulang panggul dari pasien, di mana nanti akan dibor, sumsum tulangnya diambil, kemudian sumsum tulang itu akan dimasukkan ke dalam alat sentrifuge untuk dipisahkan antara stem cell dengan material lain yang tidak digunakan. Selanjutnya nanti akan disuntikan ke dalam tubuh untuk kemudian nanti mendapatkan manfaat dari stem cell itu sendiri. Tentunya ini akan dilakukan untuk penyakit yang lebih ringan ya. Kalau yang lebih berat biasanya harus dibiarkan dahulu ya. Butuh waktu dan butuh biaya yang lebih. Nah, ini kurang lebih gambaran kalau kita secara medis ya mau mendapatkan terapi stem cell ya harus begini. Ini panggulnya, kemudian dilakukan pengambilan sumsum, berarti dibor ya. Nah, ini sumsumnya disedot, kemudian dimasukkan ke dalam alat pemisah. Nah, ini yang material sudah tidak dipakai, yang ini yang sudah ada stem cell-nya. Dan stem cell-nya disuntikan kembali ke dalam tubuh. Dan diharapkan dalam berapa hari, berapa minggu, mulai berkembang yang satu sel menjadi dua dari jadi 4, dan seterusnya, memperbaiki sendi-sendi atau bagian tubuh yang ingin diperbaiki. Oke, kita mungkin lihat sebentar ini ya, tentang videonya ya. Video pengambilan stem cell yang dilaksanakan di dunia medis saat ini. Pada kasus ini adalah pasien mengalami kecelakaan, luka di sendi, kemudian juga dia mengalami masalah osteoporosis. Ini adalah tahap persiapan untuk terapi stem cell. Ini adalah panggul dari pasien. Kenapa dipanggul, diambil stem cell-nya? Karena di panggul ini cadangan stem cell itu terbanyak dan paling mudah diakses. Nah, ini adalah saat ini tindakan anestesi atau penyuntikan anestesi agar proses pengeboran nanti tidak sakit ya. Nah, ini proses pengeborannya. Memang kita butuh needle yang besar ya, jarum yang besar supaya mudah, karena memang secara konsistensinya dia lebih kental daripada darah dia kalau sumsum tulang. Nah, ini pengambilannya, kita lihat sendiri bahwa memang lebih kental ya. Warnanya juga lebih gelap dibandingkan darah. Ini bor sudah dicabut. Selanjutnya ada pengolahan. Nah, ini dimasukkan ke dalam alat centrifuge, namanya Magellan device.
Tujuannya adalah untuk memisahkan antara material yang bukan stem cell dengan yang stem cell, yang mengandung stem cell. Ini proses seperti ini tidak sampai 1 jam nih kalau di klinik. Tapi ini kalau di luar negeri memang bisa dilakukan di klinik ya, kalau di Indonesia belum boleh. Hanya boleh dilakukan di rumah sakit. Di sini ada yang sebelah kanan, yang tadi ini sumsum tulang, sebelah kiri adalah yang stem cell. Nah ini udah selesai pemilahannya. Sekarang yang mengandung stem cell inilah yang akan diaplikasikan ke pasien langsung. Karena kasus di sini dianggap kasus yang agak ringan, maka dilakukan penyuntikannya langsung ya. Kalau yang berat seperti diabetes, stroke dan lain-lain gitu ya, mungkin dibutuhkan stem cell lebih banyak sehingga tidak bisa langsung, tapi harus dibiarkan dahulu. Nah, dibiarkan ini tentu ada dalam chamber tertentu dan butuh waktu, butuh biaya juga, butuh alat yang lebih juga. Oke, ini langsung diaplikasikan ke pasien. Nah, inilah merupakan terobosan abad 21, makanya kita nih mencari solusi. Bagaimana caranya kita juga bisa mendapatkan manfaat seperti ini, tapi kalau bisa ya jangan sampai harus mengalami menjalani yang seperti ini gitu. Dapat manfaatnya mau kita, tapi kalau bisa jangan ikut jalani proses ini gitu. Dan sekedar buat pengetahuan saja, untuk orang dengan berat 60 kg, kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk terapi stem cell keseluruhan itu tinggal dikali dengan ini aja. Berat badan kita misalnya 1 kg itu butuh 2 juta stem cell. Jadi kalau 60 kg berat badan, maka dikali 2 juta stem cell, maka kita butuh 120 juta stem cell. Satu stem cell, biaya pengolahannya adalah Rp2. Tinggal dikali lagi, jadi kita butuh kurang lebih 240 juta rupiah untuk sekali terapi stem cell. Untuk berat 60 kg. Oke, saya rasa untuk videonya cukup. Kita kembali ke slide. Maaf. Oke, kesimpulannya, terapi stem cell yang saat ini ada tuh, ya kalau bilang dari segi biaya tentu tidak banyak orang yang bisa menikmati ya. Istilah menikmati itu yang bisa mendapatkan manfaat dari stem cell terapi yang secara medis. Kenapa? Karena biayanya masih mahal. Yang kedua, tentu banyak yang tidak nyaman ya dengan rasa sakit ya. Yang ketiga, kenapa dibilang sulit? Karena butuh tenaga-tenaga medis tertentu, dokter yang khusus, perawat yang khusus, butuh alat-alat khusus, dan tidak semua institusi kesehatan bisa melakukannya. Terus dinyatakan tidak stabil sini. Kenapa tidak stabil? Karena terlalu banyak proses yang harus dilalui. Dan setiap proses itu ada, tentunya ada hambatan-hambatan yang bisa terjadi, bisa. Jadi memang kondisi ini memang dengan cara medis mungkin agak ini ya, agak riskan untuk dilakukan dan tidak banyak yang bisa menikmati manfaatnya seperti ini. Nah, kita cari solusi di sini. Nah, alhamdulillahnya adalah ternyata dari FC kita bisa mendapatkan solusinya, yaitu dengan adanya SOP 100+, di mana ternyata dari hasil uji klinis didapatkan bahwa kandungan dari Ikura Salmon ini mampu melakukan regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini kan sebenarnya fungsi dari stem cell. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat
dari SOP 100 plus ini berupa regenerasi sel. Kalau yang saya juga pahami di sini, sebenarnya SOP 100 plus tuh bukan sifatnya menggantikan stem cell ya. Jadi dia bukan stem cell, dia adalah nutrisi. Di sini kan disebutkan salmon ovary peptide. Peptide ini tadi saya bilang nih, ini kandungannya adalah asam amino. Asam amino itu adalah bahan-bahan pembentuk protein, pembentuk hormon, dan lain-lain ya. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk menjadi bahan baku bagi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kalau mau sehat, sel-sel kita ingin terbentuk dengan baik, kita butuh bahan baku yang kualitasnya tinggi, yang jumlahnya cukup. Tapi selain itu harus ada juga yang membentuk, yang membuat. Jadi harus ada pekerjanya. Pekerjanya itu adalah stem cell. Nah, dengan menggunakan SOP 100 plus ini, kita berharap bahwa kecukupan terhadap bahan bakunya, baik jumlah maupun variasinya, itu dapat dipenuhi oleh SOP 100 plus. Yang kedua adalah aktivasi dari stem cell itu sendiri. Menjadi tadinya yang di usia 18-20 tahun itu sudah kerjanya sudah melemah, sudah ibaratnya cenderung tidur lah gitu ya, itu kayak terbangunkan dan dia menjadi aktif, diberdayakan itu stem cell-nya, sehingga stem cell-nya bagus, bahan bakunya cukup dan kualitasnya baik, maka itulah bisa akhirnya memperbaiki berbagai masalah di tubuh kita. Nah, dari hasil uji cobanya, ternyata uji klinisnya, ternyata bisa dilakukan regenerasi sel oleh SOP 100 plus ini. Dan ini kita buktinya adalah sudah mendapatkan paten ya. Di sini kalau kita sudah ada istilahnya paten, maka kita nggak akan banyak berdebat lagi dengan orang ya di sini. Kenapa? Karena kalau istilahnya paten adalah kalau kita gunakan ke 1.000 orang, maka 1.000 orang itu akan mendapatkan manfaat yang sama. Jadi bukannya setengahnya bermanfaat, setengahnya nggak bisa merasakan, enggak. Kalau diuji secara klinis, maka dia akan ke 100%-nya itu akan mendapatkan efek yang sama. Cuma masalahnya untuk kecepatan penyembuhan penyakit itu yang berbeda-beda. Untuk responnya itu yang berbeda-beda. Kenapa? Karena faktor individual. Ada yang masalah metabolisme tubuhnya yang berbeda, yang lebih lambat, ada yang cepat. Ada yang penyakitnya mungkin memang lebih berat. Ada yang sudah banyak istilahnya organ yang bermasalah sehingga banyak yang harus diperbaiki. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan variasi dari manfaat SOP ini. Tapi kalau bicara manfaat secara umum, ini 100% karena sudah mendapatkan paten, kita bisa yakin bahwa semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Tinggal bersabar. Karena tadi seperti saya sampaikan, sakit itu nggak semena-mena tiba-tiba muncul sakit ya. Untuk muncul diabetes itu butuh waktu berapa tahun tuh persiapan untuk menjadi sakit. Nah, untuk jadi sehat, kita juga butuh perbaikannya gitu, tidak cepat juga, tidak bisa instan. Karena kita bukan mengganti onderdil mobil di sini. Tinggal copot, ganti baru, pasang, langsung go gitu. Nggak bisa. Kita harus semua faktor, kayak stroke. Stroke itu memang dikategorikan sebagai penyakit, tapi sebenarnya stroke itu kan adalah kumpulan dari berbagai penyakit yang lain seperti hipertensi, ada kolesterol, ada lain-lain, sehingga berkumpul efeknya menimbulkan stroke gitu. Jadi banyak faktor yang harus dibereskan dalam tubuh kita. Yang kedua, selain kita harus ada kecukupan gizi dan aktivitas dan stem cell, semua itu kan harus didistribusi. Yang distribusi dalam tubuh kita itu adalah darah. Nah, makanya otomatis darah kita juga harus bagus. Nah, di sini saya bersyukur nih kenapa? Karena ternyata hasil uji klinis kita ternyata bisa improve blood circulation. Jadi peredaran kita jadi bagus, jadi lancar. Dan memang kita harus memastikan dalam hal ini bahwa darah itu bisa mencapai semua bagian tubuh sampai yang terjauh dari bagian tubuh. Itu harus bisa menyampaikan nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Dan kita tahu, selain fungsi darah itu sebagai penghantar untuk mendistribusikan bahan makanan dan oksigen, dia juga harus mengambil hasil metabolisme tubuh yang
ibaratnya sudah menjadi racun atau buangan, itu dia harus bisa ambil dan bawa ke tempat pembuangan. Salah satunya adalah ginjal. Berarti dia harus bisa bawa racun-racun itu ke ginjal untuk dibuang melalui urin. Nah, makanya penting sekali di sini kombinasi antara bisa regenerasi sel dan kemudian juga meningkatkan sirkulasi peredaran darah. Yang ketiga ini sifatnya ke arah bonus tadi yang saya bilang rejuvenasi, maka ini juga bonus manfaat dari SOP 100 Plus yaitu ke arah looks-nya kita, penampilan kita. Orang juga akan melihat karena cerminan tubuh kita yang ada di luar ini adalah sebenarnya cerminan dari yang di dalam. Kalau di dalamnya sudah bagus, maka di luarnya akan tampil bagus. Nggak usah banyak omong, orang akan melihat atau akan bertanya sendiri, kok bisa tampilannya jadi cerah, kok lebih tampilannya jadi segar dan lain-lain. Itu orang akan bertanya sendiri. Dan di sini orang akan melihat bahwa oh ternyata kita secara umum kesehatan kita menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi kalau mau bicara nyaman sebenarnya ya ini yang paling nyaman, tinggal buka sasetnya, tinggal buka mulutnya, masukkan aja itu paling enak lah udah. Ya. Oke, ini tentang apa? Tentang SOP 100 Plus produk kita. Yang kedua ini sebenarnya saya ingin bahas sebentar saja kalau ini ya, tapi saya akan stressing saja di dua hal nanti. Salmon DNA terapi ini bahan bakunya adalah dari sperma ikan salmon jenis Oncorhynchus creta salmon ya. Dan kita tahu saat ini kondisi di Indonesia ini dan boleh bilang dunia ya, terjadi pandemi virus corona ya. Nah, selain itu tadi kita udah bahas juga di depan penyebab kematian itu salah satunya adalah kanker. Jadi sebenarnya masalah kanker, masalah virus ini ya masih terus menjadi momok ya di dunia kedokteran, di masyarakat umum juga ya. Nah, kita di sini punya solusi dengan salmonella terapi ini. Ternyata di sini bahan bakunya yaitu tadi yang saya bilang sperma dari ikan salmon ini atau sebut juga salmon mild DNA ini itu ternyata mengandung banyak probiotik juga. Dan ternyata saya lihat di literatur probiotik itu merupakan pengaktifasi dari tentara perlawanan untuk melawan virus dan kanker. Di mana dia diaktifasi di saluran pencernaan kita. Jadi sebenarnya pencernaan tubuh kita itu punya andil terhadap daya tahan tubuh kita. Jadi memang benar dibilang Anda adalah apa yang Anda makan. Dan di sini adalah kita harus makan juga sesuatu yang baik. Kenapa? Karena di pencernaan inilah ternyata terjadi proses membangun imunitas kita. Nah, produk kita yang kedua ini itu namanya Utsukushi. Itu ternyata dia mengandung probiotik yang luar biasa ya, punya Lactobacillus casei itu dengan jumlah yang luar biasa banyak, itu sampai 1 triliun kalau nggak salah itu kurang lebih sebanding dengan hampir 1.000 botol ini ya, Yakult ya. Nah, Yakult kita tahu sendiri kan dia kan mengandung probiotik ya, bakteri baik. Ini kita bisa dengan menggantikan dengan cuma 1 saset saja bisa sebanding dengan 1.000 Yakult ya. Luar biasa. Nah, yang saya mau fokus di sini adalah apa sih yang diaktifasi oleh probiotik? Ternyata yang diaktifasi oleh probiotik dalam pencernaan kita adalah NK cell, natural killer cell. Natural killer cell itu adalah sebenarnya tentara atau special force ya di tubuh kita yang dia menangani cuma 2. Satu adalah membunuh sel-sel yang cancer, yang kedua adalah membunuh sel-sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Ini kita bicara virus secara umum ya. Artinya apa? Daya tahan tubuh kita tuh ditingkatkan di sini. Dan memang saat ini himbauan pemerintah dan himbauan dari medis adalah untuk menghindari atau mencegah terpapar corona, satu, kita harus stay di rumah. Tapi kan kita nggak mungkin juga selalu ada di rumah. Kadang-kadang kita terpaksa keluar. Nah, bagaimana kalau kita keluar? Tentu kita sudah melakukan upaya-upaya menjaga jarak, sering cuci tangan, dan lain-lain. Tapi kita juga harus membangun kekuatan dari dalam tubuh kita.
yaitu apa? Imunitas kita. Nah, otomatis apa? Ya kita tingkatkanlah, kalau menurut saya NK cell kita, natural killer cell kita harus dalam keadaan siap dalam tubuh, jumlahnya cukup, dan dia berpatroli secara rutin dalam tubuh. Jadi gini, kalau yang pertama tadi kita bicara stem cell, yang kedua kita bicara NK cell. NK cell ini dia akan berpatroli di dalam darah. Dia akan berputar-putar terus. Sampai apa? Sampai ketemu dua hal itu, yaitu kanker atau sel yang kena virus. Dia akan bisa mengenali sel yang sudah rusak oleh virus atau yang mengandung kanker, dia bisa kenali itu dengan ada pembedanya, yaitu biasanya sel yang sudah terinfeksi virus atau sel kanker itu dia sudah kehilangan ada satu komponen, yaitu MHC1. Nah itu kalau sudah tidak ada itunya, itu berarti musuhnya dia. Nah dia akan langsung mengeluarkan semacam enzim untuk menghancurkan dinding dan kemudian menyerang sel tersebut untuk dirusak. Ya, itulah manfaat dari natural killer cell. Nah, bagaimana NK cell kita supaya bisa maksimal dalam tubuh kita? Ya tentu kita harus jaga pencernaan kita dengan baik. Ya dengan cara apa? Kebersihan dari saluran cerna kita juga harus kita jaga. Nah, ternyata dari Utsukushi ini atau Salmon Martena ini, bahan bakunya, itu bisa membersihkan kolon kita. Kalau kolon kita bersih, ibaratnya, jadi penyerapan nutrisi kita itu akan maksimal, dan kemudian bakteri-bakteri baik tadi akan juga mengaktifasi dengan mudah imun kita dalam tubuh. Oke. Jadi NK cell ini merupakan garda terdepan ya untuk menghadapi ancaman-ancaman terutama dari virus ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, bahwa jangan lupa bahwa kita tidak cukup dengan hanya stay di rumah, kemudian juga hand hygiene, menjaga jarak, tapi kita juga harus meyakinkan diri kita bahwa kita punya pertahanan yang kuat, yaitu imunitas kita harus terbentuk dengan baik. Nah, saran saya memang untuk dalam hal pencegahan ini, ada baiknya kita menyertakan Utsukushi untuk kita konsumsi juga sehari-hari. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya bisa kita tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Pak Diko. Gimana Pak Diko? Untuk sesi tanya jawabnya gimana? Oke, halo. Ya. Teman-teman sekarang yang mau Q&A boleh chat di chat ya. Nah, dokter ke chat dok. Saya ke chat ya. Ya. Oke. Ya sudah. Oh, ini dari mana saya jawab nih, banyak nih. Dari yang paling atas aja dok, yang dokter bisa scroll. Soalnya tadi saya udah bilang mereka waktu tanya jawab aja baru nanya. Iya. Tapi bisa dijawab dengan voice nggak? Iya, justru dokter jawabnya pakai voice. Oh, oke. Sip. Oke. Nah, sebentar ya. Sebentar. Wah, ini kasihan tadi nih, ada yang mau pingsan lihat darah merah nih. Sebentar, maaf. Pertanyaan saya. Oh, nih ada pertanyaan. Ditulis ovari dari Pak Hari Susanto nih. Ditulis ovarii, di dus tulisannya ovarii, tapi di brosur tertulis plasenta. Nah, ini yang sering ditanya oleh calon customer. Karena ikan tidak punya plasenta, mohon penjelasannya. Baik, Pak Hari. Jadi sebenarnya memang kita sadari bahwa ikan itu nggak punya plasenta. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa SOP itu dibuat dari selaput pembungkus ikan, pembungkus telur ikan ya. Nah, ikan salmon itu kan kalau dia
sudah dalam kondisi istilahnya mau bertelur, itu dia kan kembali ke habitat awalnya itu di sungai ya, sungai tempat dia lahir. Nah, kemudian di situ dia tidak melahirkan seperti umumnya ikan, mengeluarkan telurnya, tidak. Kemudian telur itu menetas, tidak. Tapi dia akan mati di situ. Kemudian tubuhnya akan mengalami lisis, yaitu terurai. Nah, tubuhnya itu kan terdiri dari protein-protein dan banyak inilah istilahnya mineral dan proteinnya. Itu akan terserap masuk ke pembungkus telurnya itu. Nah, itulah yang akan menjadi bahan menyampaikan makanan ke dalam anak-anak ikan yang masih dalam telur itu. Jadi fungsi dari selaputnya itu seperti plasenta dalam manusia. Makanya disebutkan marine placenta. Ya, walaupun sebenarnya bukan placenta gitu. Jadi ini adalah mengambil dari ini aja, mengambil dari perannya seperti plasenta. Mungkin itu jawabannya ya. Terus kemudian dokter, untuk penyakit hernia bisa nggak diminum? Nah gini, hernia itu biasanya berhubungan dengan terbukanya dinding, contohnya dinding usus ya. Ada yang terbuka, harusnya menutup sempurna, dia ternyata terbuka, sehingga ada bagian tubuh, contohnya usus, yang masuk ke dalam lubang itu dan kemudian menonjol bisa di paha, bisa juga kalau laki-laki itu di skrotumnya atau di ya skrotum. Kemudian kalau untuk yang wanita bisa di labium mayor minornya vagina gitu ya. Nah, di sini umumnya kita melakukan koreksi secara operatif kalau hernia. Tapi hernia itu biasanya baru dilakukan tindakan operatif kalau sudah mengalami gangguan sampai seperti terjepit. Karena kalau terjepit, selnya bisa mati, kemudian menjadi racun nanti bagi tubuh kita, menjadi bisa menyebabkan kematian juga karena kita kena racun, gitu ya. Kemudian kalau anak dari kecil pankreasnya sudah rusak, apakah minum SOP akan ketolong? Jadi begini, kalau bicara ketolong pankreasnya, jadi kita sebenarnya nggak bisa menentukan secara pasti bahwa pasti akan kalau bicara sembuh ya. Tapi kalau tertolong dalam hal menjadi lebih baik, iya. Karena apa? Karena ada patennya. Patennya tadi dinyatakan bahwa bisa meregenerasi sel. Maka kalau dibilang pankreasnya sudah rusak tapi masih ada sel-sel yang sehat di situ, itu bisa menjadi contoh untuk dikopi oleh stem cell untuk diperbaiki. Mengenai apakah akan kembali berapa persennya, saya tidak bisa menyampaikan seperti itu karena memang itu tubuh yang paling tahu kondisi seperti itu. Tapi ingat bahwa dalam tubuh itu kan tidak hanya sel pankreas, banyak, semua tubuh kita kan mengandung sel kan, jadi tentunya bahkan bermanfaat juga bagi sel-sel yang lain. Jadi tetap bermanfaat menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya sebentar. Saya masih scroll. Untuk yang sakit radang sendi di kaki dan jari tangan, berapa lama harus minumnya? Berapa banyak per hari bisa sembuh? Karena sudah 5 bulan minum, masih belum berkurang. Nah, baik, ini dari Ibu Fatima Arsyad ya. Jadi kembali lagi, ini adalah bukan obat ya, SOP 100 plus itu bukan obat, termasuk juga eksekusi. Tapi di sini kita berupaya mengembalikan fungsi tubuh kita, memulihkan tubuh kita tapi dari dalam. Jadi otomatis dia akan berproses. Mengenai berapa lamanya itu kita tidak bisa tentukan. Karena bisa saja sebenarnya ada masalah-masalah lain yang kesehatan yang lain yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi sebenarnya sudah terjadi dan ternyata itu yang dianggap paling urgent oleh tubuh untuk diperbaiki lebih dahulu. Umumnya memang kita sarankan memang setidaknya 6 bulan untuk konsumsi ya, rutin, baru mendapatkan manfaat. Walaupun ternyata banyak juga yang baru hitungan berapa minggu, berapa hari, sudah terasa gitu ya. Itu memang bervariasi sekali. Karena masing-masing orang
berbeda dari segi metabolismenya, kemudian berbeda dari segi berat ringan penyakitnya, maupun jumlah penyakitnya, banyaknya, dan lain-lain. Oke, jadi kalau saya sarankan tetap konsumsi. Di sini tidak disebutkan dosisnya berapa, karena memang sebenarnya ini bukan obat, ya sebenarnya dosis itu adalah berdasarkan pengalaman ya, pengalaman. Tapi kalau saran saya tetap dilanjutkan. Dan di sini bukan berarti kita menghentikan obat-obat yang dari medis ya, dari dokter. Jadi kita bekerja sama dengan obat-obat medis. Kenapa? Karena obat medis biasanya untuk penanganan, contoh nih kalau kasus diabetes ya, pada pasien-pasien diabetes itu obat-obatan medis itu dibutuhkan adalah untuk mencegah komplikasi lebih parah. Nah, tapi dia tidak menyembuhkan. Nah, di sini kita bantu dengan SOP 100 plus misalnya, tujuannya adalah untuk memperbaiki pankreas kita agar insulin kita kembali bekerja dan akhirnya memperbaiki dari dalam kondisi diabetes kita. Yang otomatis nanti lama-kelamaan juga obat-obatan akan berkurang sendiri dengan sendirinya, di mana dokter akan melihat bahwa ternyata terjadi perbaikan dan akhirnya akan melakukan tapering off terhadap obat-obatannya. Tapering off itu adalah menurunkan dosis obat sampai satu saat adalah dihentikannya penggunaan obat. Nah, ini dari Ibu Megaria Hardianto. Kalau sakitnya CA mame yang tumbuh terus bagaimana? Walaupun sudah di kemo dan diradiasi, di indung telurnya juga udah dioperasi. Oh ya, oke. Jadi di luar terapi yang dari medis ya, kita bicara dengan ikhtiar dengan SOP dan eksekusi, sebaiknya ini dikombinasi ya. Kombinasi, jadi SOP 100 plus itu gunanya untuk membantu sel-sel yang sudah mati, baik mati karena alami maupun mati karena efek kemonya maupun efek CA-nya, itu supaya bisa digantikan atau bisa regenerasi. Kemudian untuk CA-nya kita aktivasi NK sel kita melalui dengan utsukusi. Jadi bagusnya ini sebenarnya kalau saran saya dikombinasi nih antara utsukusi dan SOP plus. Oke, sebentar, selanjutnya. Oh ya, mau nanya apakah uji klinis SOP dan utsukusi sudah masuk aplikasi NIMS yang katanya guna aplikasi tersebut sebagai kamus dokter. Oh ya, saya terus terang belum melihat di dalam NIMS ya. Jadi bukannya belum melihat dalam arti ini apa, bahwa saya memang belum melihat langsung. Dan ini kalau menurut saya ini masuk kategori suplemen kan di Indonesia. MIMS ini umumnya adalah obat-obatan. Di rumah sakit sendiri, SOP dan utsukusi tidak akan bisa masuk sebagai masuk dalam formularium. Tidak masuk dalam formularium kecuali memang ada rapat dari Komite Medik dan mereka menyarankan atau merekomendasikan SOP dan utsukusi sebagai bagian dari suplemen yang bisa diresepkan di dalam obat-obatan. Tapi kalau dalam NIMS saya belum mengecek di sini. Nah, ini untuk dari Ibu Meme, anak usia 3 tahun dan 5 tahun ada alergi, kira-kira cocok SOP 100 plus atau utsukusi. Saya sarankan di sini ini 3 tahun 5 tahun ya. Karena SOP. Kalau anak-anak cukup 1 saset aja sehari. 1 saset sehari cukup. Jadi anak-anak tuh kita kategorikan di bawah 12 tahun. Nah, ini dari Ibu Erin. Mau nanya, dok, katanya stem cell kita kalau nempel di sel kanker maka akan jadi replika sel kanker. Nah, di sini tidak ya. Jadi
stem cell ini dia tidak akan mengcopy sel yang tidak sehat. Sel kanker ini kan sel yang mengalami ini perubahan secara DNA-nya. Jadi dia tidak akan di-copy yang cacat. Ini sel cacat ini, sel kanker ini. Jadi stem cell tidak akan mengcopy sel cacat. Dia hanya mengcopy yang sel-sel yang sehat dan memang ada kebutuhan di-copy. Jadi dia tidak akan mengcopy sembarang juga. Kalau memang semua kalau selnya jumlahnya sudah cukup dan memang tidak ada yang perlu diperbaiki, dia tidak akan mengcopy dia. Jadi memang ini banyak yang ditanyakan juga, apakah nanti malah sel kankernya yang berkembang ya? Tidak. Oke. Untuk usia 12 anak usia 12 susah BAB. Oh, saran saya ke arah Utsukushi nih konsumsinya. Ya, nanti yang susah BAB ya. Sebenarnya kita juga perlu tahu susah BAB ini asalnya dari mana. Kalau memang masalah sel-sel yang mengatur ininya sensitivitas atau saraf-sarafnya dari usus itu sehingga untuk merespon bahwa sudah teregang dan sehingga harus BAB dan lain-lain, tentu SOP di sini. Tapi kalau secara umum kita bicara pembersihan untuk kolon, maka BAB masalah BAB ini bagus pakai Utsukushi. Kalau regenerasi sel ini dari Pak Akbar, regenerasi sel ginjal karena gagal ginjal bisa nggak dok? Ini bisa. Sudah banyak dilakukan, sudah banyak dibuktikan oleh member-member FC. Jadi nanti dengan menggunakan SOP akan terjadi regenerasi sel, terutama sel-sel glomerulus. Sel glomerulus itu sendiri adalah sel yang bertanggung jawab terhadap penyaringan dari toksin-toksin yang ada dalam darah, sehingga kalau sudah diperbaiki sel glomerulusnya, maka toksin seperti urium, kreatinin itu bisa dibuang melalui kencing kembali. Ini dari Riri Salim ya. Mau nanya, SOP bisa nggak untuk kesembuhan autoimun dan flukoma ya? Jadi kita tahu sendiri bahwa saat ini ada member kita, salah satu selebriti yang menderita juga masalah dengan autoimun, dan ternyata SOP itu bermanfaat positif sekali bagi beliau. Sehingga beliau sudah banyak obat-obatan yang tadinya dia konsumsi sekarang sudah bisa dilepas. Jadi kalau bilang apakah bisa untuk autoimun, ya sangat bisa. Soal kesembuhan, kembali lagi, waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak SOP yang dibutuhkan, itu yang tidak bisa saya jawab, karena itu tergantung masing-masing tubuh kita sendiri. Oke. Oke, sebentar. Kakak habis operasi katarak, ini dari Ibu Mufaroha. Habis operasi katarak, sarafnya kena, jadi matanya buta. Non-advis. Ya, sebenarnya ini sarafnya kena ya. Saya kurang paham maksud saraf kena. Apakah operasi katarak ini, operasi katarak tuh seharusnya tidak sampai ke ini ya, sampai menyentuh persarafan di belakang ya. Tapi kalau akibat dampaknya itu saya nggak tahu ini bagaimana. Tetap kalau saraf ini kita bisa upayakan dengan SOP. Tapi di sini karena kita tidak tahu tingkat beratnya seperti apa, maka untuk dinyatakan apakah bisa menyembuhkan, saya tidak bisa jawab di sini. Tapi alangkah baiknya gunakan SOP 100+, ikhtiar di sini. Mudah-mudahan kalau memang saraf-sarafnya selnya masih banyak yang sehat, dia bisa dikembalikan fungsinya. Vitiligo, ini ada dari Pak Andi ya. Andi, bagaimana tentang vitiligo? Vitiligo itu yang penyakit yang orang lihat tuh belang ya. Jadi ada yang putih, ada yang warna kulitnya normal, dan ada yang putih gitu. Ini pada kasus-kasus tertentu juga
ternyata vitiligo bisa ya. Sudah ada yang bisa. Jadi kulit yang putih itu menjadi menyerupai ke warna kulit normal. Jadi pakai SOP bisa nih, mudah-mudahan ya. Dok, kalau konsumsi utsukushi jadi gatal-gatal. Kenapa bisa begitu? Setelah 2 minggu konsumsi. Ya, tubuh kita ini kan sebenarnya kan baik dari makanan maupun mungkin dari obat-obatan yang pernah kita makan itu kan ada kemungkinan tidak semua zat itu bisa dikeluarkan oleh tubuh, dibuang. Sehingga ada yang tersimpan dalam tubuh dan itulah yang mungkin menjadi seperti apa ya, toksin dalam tubuh gitu ya. Nah, penggunaan seperti utsukushi, SOP itu kadang-kadang untuk bekerja itu dia tidak langsung bekerja ke manfaatnya, tapi dia akan membersihkan dulu, membersihkan tubuh kita dari masalah-masalah seperti tadi yang toksin tadi. Sehingga ini proses biasa orang sebut juga detoksifikasi, atau juga bisa juga disebut, kalau sama saya sebut body adjustment, penyesuaian tubuh gitu ya. Jadi gatal-gatal ini memang bisa saja terjadi, merupakan bagian dari proses pengeluaran dari toksin-toksin tadi. Nah, umumnya ini tidak berlangsung lama ya. Tapi memang pada sebagian kecil orang ada yang agak panjang waktunya. Contoh misalnya gatal-gatal. Ya, kalau pada saat gatal-gatal ini kita tidak menghentikan penggunaan utsukushinya, tapi kita bisa mengkonsumsi obat anti gatalnya atau antihistaminnya. Jadi tidak apa-apa menggunakan obat medis jika memang sudah dirasakan perlu. Kalau memang bisa ditahan, memang kita tahan. Tapi kalau tidak bisa tertahankan, kita minum nggak apa-apa. Tapi tanpa menghentikan utsukushinya. Kalau memang dosis utsukushinya agak banyak, misalnya tadinya 2x2 atau 2x1, bisa diturunkan dulu. Tapi jangan dihentikan. Tetap konsumsi. Dan banyak juga minum air. Apakah dari Ibu Chandra, apakah leukemia bisa sembuh? Kembali lagi, kalau pertanyaannya adalah bisa sembuh, bisa iya, bisa tidak. Karena kita tidak tahu nih kondisi tubuh kita bagaimana. Tapi kalau bisa menjadi upaya kita untuk menjadi proses penyembuhan, bisa. SOP ini kan dia akan bekerja untuk membuat tubuh kita menjadi optimal. Optimal itu artinya apa? Kalau ada komponen yang berlebih, dia akan diturunkan. Kalau ada yang kurang, akan dinaikkan sehingga menjadi sesuai dengan standar tubuh kita. Jadi kalau bicara sebagai ikhtiar itu bisa. Dan memang sudah banyak mengalami manfaat di sini ya. Manfaat-manfaatnya ya. Tapi kalau memang dibilang sembuh itu harus terbukti secara medis. Kata-kata sembuh. Karena ada orang yang baru merasa enak sudah menyatakan bahwa sembuh gitu. Nah, yang bagus itu kan bukan cuma subjektif tapi ada objektifnya. Gitu. Tapi kalau baikkah pengguna penderita leukemia menggunakan produk DFC, sangat baik. Pak Dokter, maksimal pemakaian SOP dan utsukushi untuk orang sakit seberapa banyak? Dan orang normal sebaiknya berapa? Baik. Untuk penggunaan maksimal sebenarnya, karena kita bukan obat, kita ini kayak boleh dibilang kayak makanan gitu ya, maka tidak ada maksimalnya. Tidak ada maksimalnya karena tidak berbahaya. Tidak berbahaya gitu. Nah, jadi boleh saja kalau bisa sanggup sampai 4 saset, sampai 6 saset, silahkan sehari. Nah, tapi kalau tanya, kalau orang normal sebaiknya berapa? Nah, orang normal ini saya kategorikan adalah orang yang dalam kondisi yang tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan aja belum tentu tidak sakit ya sebenarnya secara kalau kita cek labnya ternyata jangan-jangan kolesterolnya sudah tinggi tapi belum melewati batas yang maksimalnya gitu. Nah untuk orang normal ya buat maintenance cukup sehari 1 saset. Jadi biasanya saya kalau orang yang anak kecil di bawah 12 tahun yang menjaga kesehatan atau sakit yang ringan-ringan itu saya kasih cuma 1 hari sekali aja cukup. Tapi kalau yang menengah saya bisa kasih 2x1, yang berat bisa 2x2, yang lebih berat lagi bisa sampai 3x2 atau
3x3 bisa juga gitu. Jadi itulah seni dalam pengobatan itu adalah kita akan melihat kondisi orang gitu. Lihat kondisi orang pasnya kira-kira berapa. Kadang-kadang juga kita menggunakan dosis minimal dulu, efeknya begitu dia merasakan sudah ada respon tapi masih kurang, nah itu bisa ditambahkan. Bisa juga dari dosis terendah baru dinaikkan. Oh ya, mengapa kalau di dos ditulis cara makannya diseduh air? Kenapa tidak langsung tulis bawah lidah? Ya, ya ini adalah anjuran yang paling umum adalah diseduh dengan air. Kalau di bawah lidah ini adalah salah satu ini aja cara bahwa sebenarnya bisa dilakukan secara lidah, tidak. Jadi sebenarnya ini tidak satu yang prinsip, tapi kita kan sampaikan di pertemuan-pertemuan kita bahwa kalau yang contoh ya pasien yang gagal ginjal, yang dimana air itu tidak boleh banyak dia minum, dia ditakar airnya, maka solusinya adalah dia bisa gunakan di bawah lidah sehingga tidak perlu banyak air yang diminum. Karena kalau campur air kan paling tidak 150 cc kita campur air kan. Nah nih Clarissa Pranata menyatakan bahwa penjelasan dari tadi adalah SOP dan eksekusi sebenarnya adalah makanan sehat. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir siap. Ya dok ya. Soalnya kita masih ada sesi Bushido. Oke, siap. Oke dok, makasih. Iya. Oke. Thank you for reminding. Oke, ini adalah berupa protein yang berfungsi sebagai probiotik. Apa yang membedakan SOP plus eksekusi dibandingkan dengan Fujimin? Nah, mohon maaf untuk pertanyaan ini saya nggak bisa jawab karena saya tidak tahu Fujimin itu apa, ingredientnya apa dan manfaatnya apa. Jadi untuk pertanyaan ini mohon maaf saya terpaksa skip karena nggak bisa saya jawab. Mungkin demikian yang saya bisa jawab saat ini. Next nanti kita pada saat ada pertemuan lagi kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi Pak Niko. Oke, Dokter Alam. Nah, di chat nanti mungkin bisa sambil lanjut di chat aja dulu ya teman-teman ya. Soalnya sekarang kita ada sesi selanjutnya. Pertanyaan soalnya nggak akan pernah habis. Bapak Ibu, pertanyaan mah nggak akan pernah habis. Kita ada 500 orang, nggak mungkin habis. Jadi untuk keterbatasan waktunya, nanti kita akan ulang lagi di sesi-sesi Zoom selanjutnya kok. Ada Dokter Alam lagi, nanti ada dokter-dokter yang lain. Oke, Dokter Alam, kita bilang makasih dulu ke Dokter Alam semua ya. Siap. Soalnya kali ini sama-sama belajar langsung ke the one and only Bushido kita yang paling cepat. Saya kemarin udah gladi resik, Ko Budi akan ceritain bagaimana marketing plan ini dan bagaimana Anda jalanin bisnisnya serta strateginya. Menurut saya ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena ini udah saya spotlight nih. Ini Bushido kita nih sekarang semua kita udah lihat. Ini penting banget kita belajar semua. Jangan lupa bilang makasih sama Dokter Alam ya, dia siapin waktunya buat kita sharing. Tentu nggak bisa kejawab pertanyaan semua loh teman-teman. Nah, ini kita belajar langsung dari Bushido. Saya setiap dia presentasi saya selalu hadir, saya selalu mau nonton. Karena selalu ada yang tiap hari kita bisa ambil dari beliau. Apalagi dia adalah the one and only yang paling cepat. Bonusnya ratusan juta, 800 kalau saya lihat tuh lebih. Gimana sih dia jalanin bisnis ini? Mudah-mudahan kita bisa belajar dari Ko Budi Darwin langsung. Oke, Ko Budi, saya kasih waktu dan tempatnya ya. Ya, oke, thank you Pak Niko. Jangan lupa slide share dulu. Suaranya jelas semua? Jelas. Jelas ya? Oke. Bisa dilanjutin? Ya, jelas. Oke ya, oke ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Ya, mungkin saya juga nggak bisa lihat kalian semua di sini. Ini juga pertama kali buat kita ya. Lihatnya cuma layar screen aja nih. Oke, jadi sebelum saya nanti akan jelaskan mengenai strategi, ya strategi bagaimana sebenarnya itu yang terpenting ya dalam 3-6 bulan, bagaimana kita bisa membantu ya semua orang yang ada di sini semua bisa punya penghasilan ya 100 juta ke atas ya secara konsisten setiap bulan. Kayak seperti kemarin Niko juga udah sharing
selama 1 tahun terakhir ini perusahaan ini juga sudah yang punya income 100 juta ke atas ini sudah ada sekitar 1.500 orang ya. Nah, jadi nanti saya akan sharing strategi bagaimana salah satunya adalah menyusun titik yang benar ya, karena kalau susun titik yang di awal kita salah, ini semuanya jadi beruntun ya sampai ke belakang. Oke, jadi saya sekilas saja mengenai company. Nanti setelah itu nanti saya akan masuk ke sesi berikutnya ya. Nah, FC kita adalah Asayama Family Club. Jadi kalau di screen ini saya cuma simple aja. Ini adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Ya, sudah 50 tahun. Ya. Nah, dan Asayama ini adalah orang kedua terkaya. Udah. Jadi saya paling simple cuma menjelaskan slide ini adalah cuma itu ya. Dan Yamaha adalah orang terkaya nomor 1 di kota Shizuoka. Nah, udah selesai. Dan ini Asayama Family Club ini adalah yang pertama dan satu-satunya yang masuk ke Tokyo Stock Exchange yang Anda lihat di bawah ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar dan tertua, dan hari ini kalau nggak salah mereka sudah ulang tahun ke-51 ya. Nah, ini kemarin kita baru launching, saya kasih lihat sekilas, ini launching kita di cruise ya, bulan 10 tanggal 10 kemarin. Ya, ini launching kemarin kita di cruise di Singapura, itu termasuk yang dapat rekor muri juga ya, di tanggal 10 bulan 10 jam 10 pagi juga dengan audiens 1.010 orang ya. Jadi semua 10 semua ya. Ini jadi salah satu kebanggaan kita, dan perusahaan kita baru masih awal dan sekarang baru berjalan 1 tahun lebih ya, launching baru kemarin 6 bulan kemarin ya. Nah, total pabrik di kota Shizuoka dia ada 5 pabrik di sini ya. Visi misi perusahaan Anda bisa baca, mungkin saya nggak jelasin. Nah, kita juga punya FC Care, jadi di sini bagi keluarga, bagi teman-teman yang tidak mampu boleh mengajukan ke perusahaan juga ya. Sampai saat ini perusahaan sudah membantu hampir 4.000 kotak ya, lebih kurang itu ya, ekuivalen sekitar 4.000 kotak. Syaratnya cuma simple, jadi Anda mengajukan cuma butuh 3 syarat. Syarat pertama adalah surat keterangan tidak mampu, yang kedua adalah rekam medis beliau, dan ketiga adalah foto pasien yang terakhir ya. Oke. Nah, ini bantuan yang waktu kita di Lombok ya, perusahaan ini, kemudian yang terbaru di Nabire untuk membangun sekolah ya. Nah, kantor pusat kita ada di Jakarta di Saint Moritz ya, lantai 19. Nah, gedung ini pun, lantai 19 ini pun sudah dibeli oleh Jepang oleh kita ya, kepada kita ya. Nah, kalau yang kantor office yang di Surabaya, yang di Geraha Bukopin ini baru dibeli sama kantor ya. Dan kita sangat beruntung sekali kata Pak Ernest, kita dapatnya di lobi ya, dan ukurannya itu lebih 3 sampai 4 kali lebih luas daripada yang di Jakarta, office yang di Jakarta ya. Dan ya sangat luar biasa, dan ini kita udah beli ya. Oke, dan kedepannya kita juga akan beli beberapa office di beberapa kota. Nah, ini founder kita yang kita sangat bangga. Yang pertama adalah Pak Ernest. Jadi beliau ini awalnya sudah tinggal 15 tahun di Amerika. Jadi sebelumnya adalah menjual retail ya, untuk produk AFC di Guardian ya. Nah, karena kemudian ini pertama kali juga Pak Ernest mengajukan kepada perusahaan ya untuk dibikinkan multi level marketing. Awalnya kata Pak Ernest dia butuh 1 tahun ya untuk dapat persetujuan dari AFC. Kenapa? Karena bagi manajemen mereka menganggap ini sesuatu hal yang mustahil ya. Perusahaan sudah 50 tahun, sudah go public, mau dibikin multi level marketing kan sesuatu yang nggak mungkin ya. Nah, tapi untung sesuatu ini yang kemudian karena mereka melihat bahwa sekarang zaman sudah berubah ya. Nah, zaman sudah berubah, nah sehingga kemudian mereka mengiyakan. Nah, ternyata di tahun 2018 saja, Desember kemarin, kita dari lab. Jadi di Indonesia adalah negara ke-8 ya, yang FC membuka office. Nah, Indonesia tahun 2018 Desember kemarin langsung naik ke ranking nomor 3 dunia ya. Dan tahun kemarin di 2019 Indonesia kembali lagi naik ranking lagi ke menjadi posisi nomor 2 di dunia ya, di bawah Cina ya. Jadi sungguh luar biasa, di mana semua sales di semua negara retail itu turun sampai 9%, tapi di Indonesia kenaikannya sampai 40,8% ya. Nah, kemudian kita punya founder kedua kita adalah Pak Michael Tampi. Pak Mike sampai sekarang masih sebagai board director ya.
di MRA Group ya, Mugi Retso Abadi. Salah satu adalah pegang brand Ferrari, tapi kemarin saya dengar juga brand Ferrari-nya juga sudah dijual ya. Häagen-Dazs, Cosmopolitan ya, Hard Rock Cafe, nah, dan segalanya ya. Nah, kita dari hari ini kita juga berterima kasih ada Dr. Alam. Nah, jadi kita di sini banyak sekali dokter-dokter expert yang bergabung dengan kita. Kenapa? Karena perusahaan ini jelas ya, karena perusahaan ini punya paten dan punya uji klinis, sehingga dokter yang sekarang yang terdaftar di perusahaan kita juga ada ribuan orang ya. Nah, ini nanti semua profil dokter Anda bisa baca. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ke dokter, Anda bisa juga melalui WA ya, kepada Pak Niko, nanti akan disampaikan ke dokter ya, untuk kita bantu. Nah, jadi ini Pak Ernest, ini Pak Mike, ini Pak Asayama, ya, orang kedua terkaya di kota Shizuoka, dan ini Obasan ya. Nah, Mr. Obasan ini juga sering ke Jakarta ya. Kemarin saya sering ketemu, udah ketemu beberapa kali beliau ya. Nah, ini tim pertama yang berkunjung ke pabrik AFC. Nah, ini pun saya pun belum masuk karena terus terang saya adalah member ke 3.000 waktu saya bergabung di sini ya. Jadi ini adalah member-member awal yang mereka udah berkunjung ke pabrik ya. Nah, katanya informasinya yang dulu jalan yang pertama di sini adalah ini, yang depan-depan ini semua nih. Ya, yang cewek-cewek semua nih ya, yang belakang ini semua adalah suami-suami yang diajak katanya ya. Nah, ini juga saya belum. Nah, AFC kita juga punya International Academy. Nah, ini trip yang pertama, sekitar 20 orang lebih mereka berkunjung. Nah, tahun kemarin bulan Maret 2019, nah kita berkunjung ya ke pabrik AFC. Nah, Anda bisa lihat di sini Mr. Asayama. Wah, ini luar biasa, dia menganggap kita sebagai keluarga sampai beliau aja jongkok di bawah ya. Ya, jarang sekali Bapak Ibu bisa lihat ya, orang kedua terkaya di kota Shizuoka ya, dengan rendah hati juga masih ingin jongkok di bawah ya. Jadi total kemarin kita berangkatnya ada sekitar 100 orang lebih ya. Nah, rencananya sebenarnya tahun ini kita juga bulan Maret kemarin juga karena kita juga akan ke Jepang, tapi karena masalah isu corona sehingga kita postpone ya. Nah, ya total ada 100 lebih kita ke Jepang. Nah, yang sekilas di sini tadi udah dijelaskan sama dokter dengan sangat jelas yang berbeda bahwa kita punya paten dan uji klinis ya. Ada di 3 negara, di China, di Korea, dan di Jepang, di Korea, dan di China ya. Nah, tadi produk kita yang unggulan pertama kita Usukushi ya. Nah, ini dengan aktif ingredient luar biasa, semua mahal-mahal dengan 3 paten ya. Tadi udah dijelaskan nama dokter juga. Yang pertama anti tumor agent, imunitas tubuh, dan kemudian ketiga adalah terapi untuk hepatitis C ya. Nah, jadi produk kita yang pertama adalah dari SOP 100 ya. Nah, ini dengan ingredient yang semua yang ada di sini juga Bapak Ibu bisa baca. Mungkin saya nggak jelaskan lagi. Nah, dengan 3 paten ya. Yang pertama adalah cell generation effect ya, kemudian memperlancar pembuluh darah kita, dan kemudian anti aging ya. Jadi kulit kita jadi semakin muda. Nah, ini semua Google paten ini semua udah terdaftar di Google ya. Jadi Bapak Ibu para dokter, para medis, Anda tinggal search saja ke Google paten, tinggal ketik aja nomor Google ini, udah itu bisa kelihatan semua jurnalnya ya, uji klinisnya apa aja yang dites ya. Ya semua jelas. Nah, ini ada Tadashi Eto sebagai pencipta daripada marine placenta salmon ya. Nah, ini marine placenta salmon. Jadi penciptanya adalah ini Tadashi Eto. Jadi dia kunjungan kemarin ke Jakarta, dia tanda tangan. Jadi hanya memberikan lisensi ini kepada kita ya, kepada AFC aja ya untuk diproduksi. Jadi kalau di luar dari ini perusahaan kita dan Bapak Ibu masih mendengar ada marine placenta salmon, berarti itu semua adalah palsu ya. Dan kita tahu juga ya, di Indonesia juga sudah ada beberapa perusahaan yang memproduksi, tapi itu adalah semuanya adalah palsu ya, bukan asli dari penciptanya ya, seperti itu. Nah, yang paling penting di sini safety-nya, keamanannya. Nah, semua produk dari AFC ini mendapatkan sertifikat bebas antibiotik ya. Jadi nggak ada kimianya, bebas pestisida, bebas logam berat, bebas kimia berbahaya, bebas hormon, dan bebas pencemaran dari radiasi nuklir ya. Nah, yang penting ini natural ya. Nah, karena di sini kemarin kita juga pernah sempat kita buka beberapa batch ya. Kita pernah buka beberapa batch. Nah, ternyata begitu kita buka, nah isi ingredientnya itu kuning daripada SOP 100 itu adalah berbeda ya. Ada perbedaan sedikit. Nah, jadi kalau natural itu seperti itu. Jadi kalau kata dokter seperti vitamin C aja. Vitamin C aja itu adalah kimia. Kenapa? Karena kuningnya selalu sama. Jadi kayak seperti mangga kalau Anda ambil buah mangga,
dari satu pohon pun Anda belah, itu kuningnya pasti berbeda. Nah, sama. Jadi SOP itu juga kadang-kala ya itu kuningnya juga bisa berbeda ya. Dan kita sudah ada SOP 100 dan Usukushi juga ada sertifikat halal, Anda bisa minta sama kantor. Dan kemudian izin edar kita BP POM kita ada ML ya. ML ini adalah makanan luar ya. Jadi artinya 100% ini barang diimport ya. Jadi dari kardus kotaknya sampai dalam isinya semua karena kita juga banyak stokis, saya sebagai salah satu stokis juga di Tangerang. Nah, jadi itu produksi dari Jepang itu kirim sampai ke kita tanpa dibuka ya, seperti itu semuanya. Jadi jadi semuanya adalah ML ya, makanan luar. Jadi kalau kita lihat ada MD itu makanan dalam negeri ya, berarti buatan dalam Indonesia ya, seperti itu. Nah, itu sekilas mengenai company. Nah, yang terpenting di sini mungkin saya jelaskan bahwa kita juga punya potensi bisnis yang luar biasa, marketing plan ya. Jadi, yang pertama sebenarnya kita simpel aja, kita cuma punya 3 paket. Paket pertama kita punya Ruby, itu cuma belanja 1 paket, Sapphire belanja 3 paket, dan Diamond belanja 6 paket ya. Nah, Ruby cuma 3,3 juta, di sini 330. Nah, dalam satu kus di sini adalah 10.000 ya, semua fixed rate 10.000. Jadi kalau Sapphire 9,9 juta, kalau Diamond 19,8. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita ada di Ruby, kita mau naik ke Sapphire gimana? Tinggal kita tambah kekurangan. Misalnya kita join sekarang di Ruby, beli 1 paket. Nah, kita tinggal beli lagi, beli 1 paket, 2 paket. Tambah 1 paket lagi, 3 paket. Nah, udah, kita udah komplit menjadi Sapphire. Kita udah jadi Sapphire ya. Tinggal nanti beli lagi, tambah 1, tambah 1. Jadi 6 paket, Bapak Ibu juga ada di Diamond. Atau sekaligus, kalau kita Ruby mau jadi ke Diamond gimana? Tambah 5 paket, langsung kita ke Diamond ya. Ada batasan waktu nggak? Tidak ada ya. Jadi perusahaan Jepang ini sangat fair, jadi tidak ada batasan waktu ya. Jadi kita boleh dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun boleh aja. Cuma perbedaannya apa kalau kita sekarang di Ruby, Sapphire sama Diamond? Nah, kalau kita bicara bisnis pasti perbedaannya banyak ya. Jadi kalau kita di Ruby, kalau misalnya kita di Ruby sponsor Ruby, orang cuma belanja, teman kita belanja 1 paket, kita dapatnya 300.000 ya. Kalau Ruby sponsornya Sapphire, kalau teman kita ada belanja 3 paket, nah kita kalinya 3, 900.000. Tapi kalau teman kita belanjanya Diamond, nah kita terimanya 300.000 kali 6, ya 1,8 juta. Nah, kalau Sapphire bagaimana? Kalau Sapphire sponsor 1 paket, 450.000. Ya, kalau teman kita beli 3 paket kali 3, 135. Kalau teman kita beli 6 paket Diamond, kali 6, ya 450.000 kali 6, 2,7 juta. Nah, demikian juga kalau kita Diamond sponsor Ruby 1 paket, 550.000. Teman kita beli 3 paket, 1.650.000. Teman kita beli 6 paket, kali 6, 3,3 juta. Ya. Nah, contoh misalnya di sini direct sponsor bonus. Jadi sebenarnya kalau kita posisi kita di Diamond, ini adalah peringkat yang paling tinggi. Nah, contoh misalnya kita di peringkat kita di Diamond. Diamond sekarang kita sponsor teman kita, dia bergabung di Ruby 550.000. Nah, kemudian teman kita cocok nih. Dia menambah lagi 2 paket lagi, begitu dia nambah 2 paket lagi ke Sapphire, kita dapat lagi selisihnya, kita dapat lagi 550 kali 2 paket, 1,1 juta. Ya. Demikian kemudian dia nambah lagi sampai ke Diamond. Jadi sebenarnya untuk 1 orang, kita cepat atau lambat, pasti kita akan menerima 3,3 juta. Ya, lebih kurang itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sponsor puluhan sampai ratusan orang, ya anggap misalnya kita cuma bisa sponsor 50 orang, teman kita. Ya sudah Pak, jadi sudah pasti kita akan terima 33 juta, 3,3 juta kali 50 orang ya, seperti itu. Ini bonus kita yang pertama ya, namanya direct sponsor. Nah, kita punya 3 jenis bonus ya. Jadi kita ada bonus harian, ada bonus bulanan, dan kemudian kita ada bonus tahunan ya. Jadi ini salah satu dari bonus harian adalah sponsor bonus. Nah, sponsor bonus kedua adalah bonus kita kedua adalah pass up bonus ya, atau kita sebut dengan adalah kalau biasanya saya sebut dengan selisih ya. Jadi kalau selisih maksudnya gini. Kalau Ruby teman kita ngajak misalnya temannya juga Ruby, berarti kan teman kita dapat 300.000. Nah, sebenarnya kantor kita itu bayarnya 550.000 ya, yang ada di sebelah kiri. Nah, kantor sebenarnya kasihnya 550.000. Jadi selisihnya 250.000-nya kasih ke kita. Nah, kemudian kalau misalnya Ruby teman kita sponsor temannya Diamond, nah teman kita akan terima 1,8 juta. Nah, kantor sebenarnya bayarnya 3,3 juta. Jadi selisihnya 1,5 juta kasih ke kita. Lumayan ya, selisihnya banyak sekali. Jadi kalau di bawah kita peringkatnya masih di bawah kita, masih belum Diamond, masih Ruby sama Sapphire, semua selisihnya ya diberikan ke kita. Sapphire nggak dapat ya, Sapphire semua dilewatkan ya. Nah, contoh di sini misalnya
ini merah, ruby adalah kita ya. Nah, kita mengajak diamond ya. Nah, Anda mendapatkan 1,8 juta ya. Nah, di sini kan ada selisih karena kan kantor terima membayar 3,3 juta ya. Yang ngajak kita masih peringkatnya masih Safir ya, sponsor kita ya, upline kita. Nah, masih ada selisih 1,5 juta tidak diberikan kepada Safir, tapi diberikan kepada upline-nya lagi. Nah, upline-nya lagi adalah Diamond. Nah, sehingga 1,5 juta diberikan kepada Diamond ya. Jadi kalau Anda Bapak Ibu kalau mau jadi bisnis harus cepat. Gimana caranya harus cepat jadi Diamond? Karena itu adalah step pertama ya, langkah pertama kita harus capai Diamond supaya kita baru bisa dapat komisi yang paling besar ya di situ. Bonus pairing adalah bonus pasangan, kiri dan kanan aja ya. Contoh di sini, kita di sini cuma sistemnya binary, kiri dan kanan ya. Nah, udah. Jadi kiri nanti mengajak lagi, kiri-kiri ini dianggap semua adalah kiri ya. Nah, yang kanan ngajak lagi, disebut dengan kanan kita ya. Jadi artinya semua orang cuma punya dua sisi, kiri dan kanan ya, seperti itu. Nah, oke, bonus pairing bagaimana dibayarkan untuk peringkat diamond? Contoh di sini satu di kiri, satu di kanan. Nah, kita dibayar 300.000 per paket. Jadi kalau contoh di kirinya kita, ya misalnya yang tadi ini saya pakai mouse ini, di kiri kita ini misalnya bergabung dia belinya ruby satu paket. Yang di kanan juga belinya satu paket. Nah, berarti kita dapatnya 300.000 per paket. Nah, kalau di kiri belinya satu paket, di kanan belinya 6 paket, bagaimana? Nah, karena di kiri satu paket, di kanannya 6 paket, berarti yang dibayarkan satu kali dulu, 300.000 dulu. Nah, sisa 5 disimpan, ya ada di sebelah kanan. Nah, nanti besoknya lagi, misalnya yang di sebelah kiri ngajak lagi 2 teman, ini beli satu paket lagi. Nah, tadi kan ada sisa 5. Nah, sehingga kita terjadi pairing lagi ya. Jadi, sistem akan membayar lagi 300.000 kali 2 paket, 600.000 lagi. Nah, sisa 3 menunggu lagi. Udah, begitu aja. Ada batas kedalaman? Tidak ada batas kedalaman. Jadi kiri dan kanan tidak ada batas kedalaman. Nah, ini yang luar biasa ya. Seperti itu. Nah, jadi potensinya berapa? Potensi seperti ini. Jadi untuk bonus pairing diamond itu maksimal 1 hari kita boleh terima 200 pairing. 10 paket pertama itu yang terbesar ya, 300.000. Nah, jadi 300.000 kali 10 paket berarti 3 juta. Sisanya 190 paket ini 100.000. Berarti 190 paket ini yang di bawah ini kali berarti ya 19 juta ini. Nah, jadi kalau di sehari berarti kita bisa terima berapa? 3 juta tambah 19 juta totalnya 22 juta ya. Kalau dikali 30 hari berarti kita potensinya income bisa terima sampai 660 juta untuk satu titik ya, untuk satu titik usaha. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau mempersiapkan diri mau punya 3, nah karena kita sekarang terdaftar di AP2LI, jadi untuk nama-nama, untuk yang memang titik-titik yang kita akan jalankan, untuk kita akan dapat reward, untuk sampai kita naik ke atas panggung, itu cuma 1 nama. Tapi kalau kita, sehingga kita bisa memberin, misalnya pakai nama istri kita, anak-anak kita boleh, ya seperti itu ya. Kita persiapkan lebih dari 1 titik boleh, ya. Karena 1 titik penghasilan potensinya adalah 660 juta, ya. Nah, seperti sekarang ini, setiap hari saya juga pairingnya tiap hari flash ya, tiap hari 22 juta. Nah, sehingga sekarang saya sudah mulai mempersiapkan menjalankan titik kedua dan titik ketiga seperti itu ya. Nah, kalau di Safir itu maksimal 1 hari adalah 60 pairing. 10 pairing pertama 200.000 ya, sisanya 100.000. Jadi 1 hari kita dikasih 7 juta. 1 bulan maksimal 210 juta ya. Jadi lihat perbedaannya ya. Nah, kalau Ruby 1 hari maksimal cuma 10 pairing. Nah, pairingnya per paket berapa? 150.000 dan kita cuma dikasih 10 paket. Jadi potensinya adalah 1,5 juta per hari kali 30 hari adalah 45 juta ya. Nah, ini adalah perbandingannya, kesimpulannya. Jadi kalau diamond kita bisa terima sampai 660 juta per bulan, kalau Safir 210 juta per bulan, kalau Ruby 45 juta ya. Sehingga kalau kita mau bisnis ya gimana caranya kita harus jadi diamond. Karena kalau kita jadi diamond, kadang-kadang orang bilang, Pak, saya mau jadi diamond sekarang atau nanti bulan depan. Ya, cepat atau lambat, toh Anda juga harus jadi diamond, ya kan? Lebih bagus ya cepat sekarang. Kenapa? Karena perbedaan di sini kan selisihnya beda sekali, ya. Dari segi sponsor pun, kalau Anda Ruby cuma ngajak 300.000, ya. Kalau diamond per paket 550.000. Pairing juga Ruby cuma 150.000, diamond 300.000. Hampir semuanya beda 2 kali, ya. Seperti itu. Nah, income kita, komisi kita semuanya dibayar 80-20 konsepnya, ya. 80% cash. Ya, jadi kalau hari ini kita input hari Senin, hari Rabu sudah masuk ke rekening kita.
Yang 20%-nya itu disimpan, namanya auto maintenance untuk kita belanja lagi shopping ya. Jadi perusahaan ini istilahnya kalau di multi level marketing ya tutup poin lah ya, istilahnya belanja bulanan. Nah, tapi perusahaan kita sangat fair, sangat bagus. 1 tahun pertama selama Bapak Ibu masih membangun jaringan ini, nah itu tidak perlu ini. Jadi artinya kalau tidak cukup ya sudah nggak apa-apa. 1 tahun bebas ya, seperti itu. Tapi kalau tiap bulan sudah mencukupi, ya udah tiap bulan pun kita bisa juga belanja bulanan untuk kemudian kita qualified sebagai bonus unilevel untuk kita bisa ngambil bonus lebih besar lagi ya, bonus bulanan. Nah, yang 20% yang untuk kita shopping apa? Kita bisa belanja ya. Nah, tadi kan baru disinggung mengenai AFC ya. AFC sampai saat ini adalah farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Produk yang sampai hari ini itu sekarang sudah ada sekitar 40.000 produk ya, sangat banyak sekali. Nah, dan propolis ini juga sangat bagus sebagai antibodi kita ya, memperkuat imunitas tubuh kita ya, antibiotik juga alami. Nah, ini sangat direkomend juga untuk kondisi sekarang ini. Nah, ini propolis ini dari mana? Ini dari pabrik AFC yang ada di Brasil ya. Kenapa yang ada di Brasil? Karena hutan tropis yang terbaik ada di Brasil ya. Hanamai ini dari pabrik AFC yang ada di Korea ya. Nah, SK2 itu pabriknya juga dari AFC. Nah, kita juga punya Hanamai ya, kita juga punya serum. Nah, ini dari mana? Ini dari Galactomyces ya, dari Galactomyces-nya 100%. Jadi kalau SK2 Galactomyces-nya 80% lebih, nah ini 100% Galactomyces-nya seperti itu. Kemudian kita juga ada masker wajah, ini yang ada plasenta juga ya, lebih bagus juga ya, seperti itu juga. Nah, kita juga ada krill oil, ya, biasanya kalau kita suka konsumsi omega ya, minyak ikan itu paling di bawah, di atas minyak ikan minyak salmon, di atas minyak salmon, nah ini ya ada krill oil plus juga ada anjing laut ya, seperti itu. Nah, kita juga ada sabun, ini sabunnya juga dapat hadiah Nobel. Nah, kita juga ada lutein. Nah, lutein kita ini juga dari 8 macam buah beri, dari 8 negara ya. Ini juga ada 3 paten ya. Nah, ini juga kita kolagen the best seller juga yang tertinggi se Asia Tenggara ya. 1 botol kolagen ini ada 13.500. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa peroleh dengan komisi yang 20% tadi ya. Kalau kurang misalnya yang 20% saya udah ada 1 juta, saya mau beli ini ya misalnya ya. Nah, kurang misalnya 1.650.000 mau beli SOP, mau beli suku C, boleh tinggal tambah kekurangan ya, seperti itu juga. Oke, ini yang tadi kita ini ada semua adalah bonus harian ya. Nah, saya akan singgung lagi mengenai potensi dari bonus bulanan. Nah, ini bonus bulanan kita adalah satu konsep yang luar biasa ya. Terus terang belum pernah ada di multi level marketing yang lain juga. Jadi dari 20% ya setiap bulannya misalnya berhasil dipotong ya sebanyak 75 BV ya atau 1.650.000 misalnya ya untuk pemotongan itu supaya kita qualified ya unilevel bonus. Nah, dari 1.650.000 perusahaan mengeluarkan lagi 450.000 yang dibagi buat 10 level ke atas ya. Jadi level pertama misalnya saya sponsor langsung teman saya, nah saya masih dapat lagi 75.000. Level kedua 75.000, level ketiga 37.500 sampai level ke-10. Totalnya adalah 450.000 ya. Nah, untuk bisa mengambil level kedalaman, ini nggak apa-apa karena di sini Zoom ya. Saya coba jelaskan agak detail ya yang ini ya. Nah, kalau untuk bonus bulanan untuk bisa mengambil berapa kedalaman, ini tergantung juga income kita selama bulan ini. Jadi kalau misalnya income bulan ini yang berjalan 0 sampai 500.000, kita hanya bisa ngambil 1 level. Jadi contohnya misalnya tadi level pertama saya misalnya tadi ada 5 orang. Nah, 5 orang tadi qualified nih, ya. Dari 20%-nya cukup nih 1.650.000 ya. Nah, dari 1 orang saya dapat 75.000. Nah, saya dapat 5 orang ya. Karena saya cuma dapat level 1 dari 5 orang itu. Tapi kalau income bulan ini saya 500.000 sampai 1 juta saya boleh ngambil 2 kedalaman ya. Di atas 1 juta saya boleh ngambil 3 kedalaman. Di atas 3 juta saya boleh ngambil 6 kedalaman. Di atas 5 juta saya boleh ngambil 8 kedalaman. Dan di atas 10 juta saya boleh ngambil 10 kedalaman. Berapa sih potensinya di sini? Nah, sangat besar ya. Di sini mungkin saya cuma bahas sekilas saja. Misalnya saya setiap level nih asumsinya aja cuma duplikasi 5 direct sponsor ya. Saya hanya mengajak 5 orang aja. Nah, 5-5-nya ini misalnya qualified. Nah, berarti kan tadi 1 orang kan cuma dapat 75.000 ya.
Nah, saya dapat 375.000. Nah, nanti dari 5 orang masing-masing mengajak 5 orang, berarti level 2 kita ada 25 orang yang qualified juga. Nah, level kedua tadi kita dapat berapa? 75.000 ya. Kali 25 orang, 1.875.000. Level ketiga gimana? Nah, masing-masing 5 lagi kan itu kan, dapatnya berapa? 37.500. Nah, dapatnya sekian, 4,8 juta. Nah, anggap sampai level kelima lah ya, saya nggak singgung terlalu banyak. Anggap sampai ke level kelima saja, kita sudah ada 3.000 orang lebih. Nah, ini 1 bulan kita bisa berpotensi mendapat sampai 117 juta. Ya. Nah, bulan kemarin bonus bulanan saya 44 juta setiap bulan, dan itu saya bisa terima sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, ini yang luar biasa. Nanti saya jelaskan kenapa bisa terima sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, karena sebenarnya ini satu konsep yang perusahaan tuh mau supaya ini seperti bonus bulanan. Jadi pada saat sales kita turun pun, setiap bulan kita akan terima ya. Tadi saya udah lihat bulan ini juga saya mungkin akan terima lebih dari 50 juta juga. Jadi luar biasa ya. Setiap bulannya tidak berkurang, malah setiap bulannya akan bertambah ya. Nah, mungkin saya jelasin sedikit aja mengenai kemarin, kalau Anda pernah datang hadir di acara di kantor, saya pernah tanya Ardian ya. Ardian salah satu damyo ya, damyo saya. Ya, baru kemarin baru naik peringkat damyo, saya tanya dia ya, Pak Ardian, nah sekarang Anda bisa kasih bonus bulan ke saya berapa puluh tahun? Nah, beliau pernah singgung, kalau nggak salah dia pernah bilang sekitar 25 tahun tuh ya. Nah, 1 orang bisa memberikan saya 25 tahun. Nah, luar biasa. Jadi ini kita bisa terima penghasilan bonus bulanan kita dari member kita berpuluh-puluh tahun ya. Nanti jelasnya nanti saya akan jelaskan. Nah, itu bonus bulanan kita ya. Kemudian ini yang tidak kalah menarik, yang luar biasa adalah annual rank ya. Ini adalah bonus tahunan kita. Dimulai kapan? Dimulai dari setiap 1 Oktober ya, karena kita launching perusahaan kita baru 10 Oktober. Jadi kita mulai dari 1 Oktober sampai 25 September setiap tahun. Jadi setiap 1 tahun ini, nah kita ini dalam selama 1 tahun periode ini kita bisa pairing berapa kali? Contoh, dalam 1 periode ini 1 Oktober sampai nanti 25 September, kita bisa total pairing di sini ada 100 kali. Berarti kita mencapai peringkat Toreda ya. Berarti kita dapat tambahan lagi nih $500 ya, berarti 5 juta. Kalau Bapak Ibu selama 1 tahun periode bisa mencapai 500 pairing, dapat 25 juta. Nah, kalau samurai 1000 pairing dapat 75 juta. Tambahan hadiah ya. Jadi di luar dari bonus harian, di luar dari bonus bulanan ya. Nah, samurai yang saya tahu saat ini pun juga masih belum lebih dari 50 orang ya. Jadi masih luar biasa, perusahaan masih baru ada tidak lebih dari 50 orang. Shogun sampai hari ini ada 4 orang, karena 2 orang sebelumnya di Shogun, Pak Ardian dan Pak Yohanes baru naik ke Damyo ya. Nah, jadi selama periode ini baru 5 bulan mereka sudah mencapai 10.000 pairing ya, sehingga menerima 1,5 miliar ya. Nah, kalau Shogun di sini kita ada 4 orang, di sini ada upline tercinta saya, Dr. Luigi, kemudian ada 3 member saya juga ya yang mencapai level Shogun ya. Kemudian nah, Bushido di sini baru saya sendiri. Nah, tapi kelihatan tahun ini akan banyak sekali ya. Salah satu dari Pak Ardian, Pak Yohanes juga nanti mereka akan dari Damyo akan naik menjadi Bushido juga ya. Nah, jadi peringkat tahunan ini bonusnya 3 miliar ini hanya diberikan pada saat kita hadiri acara annual rank kita ya. Nah, rencana kita akan hadiri annual rank kita ini nanti di November ya di Dubai. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa achieve untuk bisa dapat hadiah ya. Harus achieve ya untuk datang hadiri ke acara annual rank ini ya untuk menerima hadiah. Nah, ini sekilas video untuk yang acara di Dubai nanti ya. Ya, ya. Nah, untuk bisa achieve yang ke acara Dubai ini, nah, perusahaan kasih satu challenge ya, tantangan yang sangat-sangat mudah sekali ya. Saya lihat
Karena kalau Anda bandingkan sama perusahaan-perusahaan multi-level marketing, biasa kalau untuk bisa menghadiri satu acara, itu Anda mesti berjuangnya luar biasa ya. Di sini simple sekali. Di sini yang pertama adalah kita sponsor 7.200 BV, ya, atau lebih kurang 8 diamond ya. Ya, selama 1 Maret sampai 25 September ya. Nah, karena hari ini udah 28 Maret, berarti kita masih ada waktu 6 bulan ya, seperti itu. Nah, ini berlaku kelipatan. Jadi kalau sponsor 7.200 serta 8 diamond, itu berarti dapat 1 tiket. Nah, Bapak Ibu nggak usah pusing mengenai apakah kita mesti sponsor diamond langsung nggak. Yang pertama kita sponsor ruby aja, nggak usah pusing. Ruby, walaupun dia mau ruby, dia mau safir, nggak ada masalah. Nanti begitu dia ruby, begitu nanti dia upgrade ke safir, itu juga dihitung. Nah, nanti sebelum challenge ini, begitu nanti dia safir, dia upgrade lagi, naik ke diamond, udah dihitung lagi. Jadi setiap dia upgrade pun BV itu juga dihitung ya. Contoh misalnya, Ruby kan 150 BV. Nah, begitu di upgrade ke Diamond, berapa? Nah, begitu di upgrade dari Ruby naik upgrade ke Diamond, berarti kan tambah 750 BV. Itu jadi dihitung ya. Karena satu paket adalah 150 BV. Udah, itu semua dihitung. Jadi selama periode ini. Nah, bagaimana juga untuk member-member lama, misalnya ternyata periode sebelum ini ternyata dia bawa masih Ruby. Nah, untuk periode sekarang, di upgrade jadi Diamond, itu pun dihitung. Jadi begitu tambah 5 paket ini pun dihitung ya, seperti itu. Nah, ini cara kita pertama dengan sponsor langsung, jadi berlaku kelipatan ya. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukin satu website langsung ya. Nah, dari teman saya ya, seorang ibu rumah tangga. Nah, ternyata jalan bisnis ini income-nya juga bulan ini juga mencapai 100 juta lebih ya. Nanti saya akan tunjukin ID pertama, ID keduanya beliau ya. Nah, ini cara kedua adalah 100 pairing plus sponsor. Jadi kalau Bapak Ibu juga selama periode ini itu bisa menghasilkan 100 pairing. Nah, kalau Anda bisa mencapai 100 pairing, Anda butuh sponsor cuma 3 diamond. Nah, kalau ini tidak berlaku kelipatannya, satu ID hanya berlaku 1 tiket aja ya, seperti itu. Jadi kalau satu ID hanya berlaku 1 tiket. Oke, FC kita punya International Academy juga ya. Nah, kita di sini boleh Bapak Ibu boleh perkenalkan di Facebook ya. Memperkenalkan di Facebook boleh, di Instagram boleh, yang nggak boleh adalah di online ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau pasang di Tokopedia, ya di Bukalapak, di Shopee, ketahuan akan di-suspend ya. Sampai saat ini perusahaan sudah suspend lebih kurang ada 200 orang lebih ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bantu kita untuk nangkap ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau tahu ada oknum ya tertentu member yang ternyata menjual lebih murah, misalnya 10.000 aja lebih murah atau 50.000 lebih murah. Ya udah ya Bapak Ibu dapat buktinya dan diberikan kepada kantor ya, kepada Pak Niko. Nah, kalau dia member biasa, nah kantor akan menghadiahkan 1 kotak ya senilai 1.650.000. Tapi yang ternyata kalau undercutting adalah top leader, nah Bapak Ibu akan menerima sebesar 12 kotak ya. Nah, lumayan ya. Jadi artinya ini uang tambahan ya. Seperti itu. Oke. Mungkin saya akan sharing berikutnya saya akan sharing mengenai Oke, saya akan sharing mengenai ya, oke. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya akan sharing ini 1 titik sebelum saya ini ya. Saya akan tunjukin. Ya, saya udah minta izin ke beliau. Ini adalah teman saya ya dari SD. Nah, beliau adalah seorang ibu rumah tangga ya. Sampai saat ini beliau baru bergabung sekitar 6 bulan. Nah, untuk titik pertama ini bulan ini beliau sudah dapat income sekitar 54 juta yang titik ini. Ya. Beliau ada 3 titik yang dijalankan. Ya, total bulan ini tadi saya udah hitung udah ada 100 juta lebih di 3 titik ya. Tapi saya buka aja titik yang pertama ini. Nah, jadi kalau mau lihat income kita gimana? Nah, kita kalau mau lihat income periode bulan ini, kita klik aja di Unilevel. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ibu ini sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, jadi periode dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 27 Maret, berarti selama 27 hari beliau ID ini sudah menerima 54 juta ya. Luar biasa kan? Nah, Unilevel ini otomatis juga langsung melihat juga
sebagai bonus bulanan ya. Nah, bulan ini karena dia udah 54 juta, berarti beliau sudah qualified ya. Ya. Karena tadi di atas 10 juta, beliau qualified untuk 10 level. Nah, dari 10 level, nah ini dia bisa ini udah bisa langsung diprediksi ya. Jadi untuk level 1 ya. Nah, beliau bisa ada 5 orang yang qualified sehingga beliau bisa menerima ini 375.000. Nah, di level 2 ada 2 orang yang qualified ya. Nah, level ketiga ada 1 orang yang qualified, yang level 4 ada 2 orang yang qualified. Nah, memang dia qualified-nya 10 level, tapi beliau di saat ini baru ada 4 ya, ada 4 titik yang baru ada 4 level yang bisa diambil ya, komisinya seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita mau lihat, oke, kita tadi lihat ya, 54 juta. Nah, kalau kita mau lihat rinciannya kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini namanya nah ini MTD. MTD ini singkatan adalah month to date, ya month to date daily bonus earning report. Jadi selama periode bulan ini, nah bulan 3 ini coba, nah beliau sudah dapat berapa? Tadi kan 54 juta. Nah, ini rinciannya ya dari tanggal 1, nah beliau dapat gross bonus $35. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ada sponsor bonus ditambah pairing bonus. Nah, unilevel bonus adalah bonus bulanan. Nah, ini gross bonus ya, yang masih belum dipecah 80-20 ya. Nah, tanggal 1 segini, tanggal 3 segitu, nah terus ya sampai tanggal 24 kemarin bulan Maret totalnya udah 54 juta dari ID pertama. Ya. Ya, posisi beliau sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau kemudian kita mau lihat coba income dia coba selama periode di tahun 2020 ini. Nah, selama 3 bulan ini ya, belum sampai 3 bulan berapa. Nah, sebelum 3 bulan ini kita klik aja di yearly bonus ini. Nah, ternyata di Januari beliau mendapatkan 15 juta. Februari 25 juta. Nah, bulan ini udah 54 juta. Nah, total 3 bulan ini, 3 bulan kurang sudah 94 juta ya. Nah, periode tahun kemarin berapa? Karena beliau bergabung di akhir September ya, 3 bulan ini. Selama 3 bulan terakhir di 2019 bulan 9, 10, 11, 12 83 juta kan lumayan ya, 83 tambah 94. Nah, itu cuma 1 ID ya, seperti itu. Nah, ini adalah bonus harian, bonus bulanan. Nah, peringkat beliau berapa? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, saat ini beliau punya downline 227 ya, dari 227 orang aja loh ya, dari 200 orang lebih aja income beliau bulan ini aja udah 54 juta titik atas ya. Nah, dan beliau sudah qualified. Nah, ya, sudah dapat 1 titik. Kenapa? Untuk kualifikasi tadi kan butuh berapa? 7.200 ya BV ya. Nah, jadi untuk dapat tiket kedua, beliau kekurangan lagi 3.500 lagi BV ya, akan dapat tiket kedua dan semua ya. Nah, atau dapat tambahan 1 tiket lagi kalau kita mau pairing 100 pairing, tambah lagi di luar dari ini ya 2.700 BV ya itu. Nah, peringkat beliau saat ini adalah berapa? Nah, peringkat beliau adalah saat ini adalah Toreda ya. Nah, sudah terima reward 500. Nah, total pairing selama periode ini dari 1 Oktober kemarin sampai saat ini adalah 249 kali. Nah, kekurangan lagi 251 sehingga nanti peringkat beliau akan naik lagi ke peringkat nomor 2 ya, Ronin ya. Bapak Ibu kalau bisa sampai Toreda itu udah luar biasa ya, karena Toreda sampai saat ini juga belum ada 1.000 orang ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau bisa mencapai Toreda harus berbangga hati ya. Jadi Anda termasuk salah satu dari 1.000 orang top ya AFC Indonesia gitu ya. Nah, ini kiri kanan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau lihat omsetnya juga bisa lihat ya. Nah, kita kalau mau lihat pohon, kita klik aja nih My Family. Nah, ini pohon kita. Kalau kita mau kiri atau kanan lebih kuat, kita klik aja. Ya, yang ada tulisan I ini, kita klik aja. Nah, di sini adalah total di kiri 7.800, yang kanan 0. Berarti yang di kiri lebih kuat. Nah, jadi di kiri siap untuk kita pairing berapa? 7.800 tinggal dibagi aja 150. Karena 1 paket ruby adalah 150. Nah, berarti bisa ada 52 kali. Berarti di kiri siap untuk kita pairing 52 kali lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau memberin orang lihat dulu kiri kanan dulu ya. Oh, kiri lebih kuat. Berarti kalau mau tempatin orang baru di mana? Di kanan udah. Ya kan? Agar kita dapat sponsor dan kita juga dapat pairing ya, seperti itu.
Oke, nah ini tadi yang ID pertama, ya seperti itu. Nah ya beliau udah qualified. Nah di sini auto maintenance yang 20%. Nah ini gitu. Jadi setiap bulannya perusahaannya akan memotong 75 BV. Begitu dia potong 75 BV, nah Bapak Ibu jadi qualified Unilevel. Jadi untuk bulan ini Bapak Ibu berhak untuk ngambil bonus bulanan. Nah, jadi kalau udah 127, kalau udah 1.252 dibagi 75, nah berarti beliau ini nggak usah pusing lagi ya mengenai auto maintenance ini lagi selama hampir lebih kurang 16 bulan ya seperti itu. Jadi selama 16 bulan dia nggak usah pikirin lagi tutup poin, dia otomatis akan mendapatkan bonus bulanan juga ya selama 16 bulan ke depan. Oke, saya sign log out, saya bukain lagi, kasih lihat lagi ID keduanya beliau ya. Sorry. Kok jadi ya, ini ID kedua beliau. ID kedua beliau bulan ini terima berapa? Kita klik aja di sini jadi Unilevel. Nah, ID kedua beliau terima 34.500.000 ya. Tadi yang pertama 54. Nah, tambah lagi 34 lebih udah hampir 90 juta ya. Nah, ada satu titik lagi yang nggak dapat belasan juta. Udah total 3 titik 100 juta ya. Jadi ini salah satu bisnis yang luar biasa ya. Ibu ini sebagai ibu rumah tangga tidak pernah jalankan multi level marketing sebelumnya juga, tidak pernah tertarik juga katanya ya. Nah, tapi karena beliau terus terang di awal ini karena melihat produknya yang luar biasa. Karena produknya bisa membantu orang, ya, karena punya 3 paten. Nah, karena dari produk kemudian beliau jadi cinta, mulai sharing ke teman-teman. Nah, dari sharing ke teman-teman coba sekarang ya income bulan ke-6 sekarang bisa ada menghasilkan 100 juta per bulan ya. Luar biasa. Oke, nah sekarang saya akan berikutnya saya akan bagikan strategi ya. Strategi 3 sampai 6 bulan bagaimana kita bisa mencapai 100 juta ya. Oke.